Menenangkan ibu-ibu ini murah Pak, lagi hadiah kan? Jadi kalau berang-berang ibu-ibu kan tuh lagi hadiah. Itu kenapa hadiah disebut hadiah? Tenang. Hidayah disebut hidayah karena tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita lanjutkan kajian kita di kitab Az-Zikr wa Du'a di Dawil Kitab was Sunnah. Bagaimana zikir-zikir dan doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Pagi ini kita akan bahas Az-Zikru Khuruji Al-Manzil. Apa saja zikir yang diajarkan Nabi ketika hendak keluar rumah atau masuk rumah. Ini aktivitas yang kesehari-harian kita pasti melakukannya. Kalau hendak masuk rumah ya keluar rumah. Dua-duanya ada zikir yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Pertama hadis dari Anas bin Malik, hadis riwayat Abu Dawud. Iza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Qala yuqalu hina izin hudita wa kufita wa wukita fatatanahalahu syayatin fayaqulu lahu syaitanun akhar kaifa laka bi rajulin kad hudiya wa kufiya wa wukiya. Itu bunyi hadisnya. Kata Nabi, apabila seseorang keluar dari rumahnya, maksudnya dia meninggalkan rumahnya, keluar dari rumahnya, maka hendaklah dia berkata, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah. Ketika kalimat itu dia ucapkan, maka para malaikat berteriak, Hudita, engkau telah diberi petunjuk oleh Allah. Wa kufita, engkau telah dicukupkan oleh Allah. Wa wukita, dan engkau telah dijaga oleh Allah. Maka ketika itu setan berteriak kepada setan-setan yang lain, Kaifalaka birajulin kadhudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana lagi kalian akan punya kekuatan menggoda, mencelakakan seseorang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, yang sudah dicukupkan oleh Allah, dan sudah diperintah oleh Allah, yang sudah dipelihara oleh Allah. Itu bunyi hadisnya. Apa makna hadis ini? Pertama, setiap orang kalau keluar rumah, ya, maka dia mesti berdoa. Doa itu kata Nabi, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ini tidak berat dan tidak susah Bapak Ibu. Ya, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kapan perlu Bapak Ibu, setiap kunci yang mau dipasang itu baca ini. Misalnya kunci rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Nanti kunci pagar, baca lagi itu, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Nanti mau naik mobil, buka lagi pintu mobil, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kata Nabi, kalau ada orang membaca doa ini ketika hendak keluar dari rumahnya, maka para malaikat berteriak dari langit, engkau telah diberi hidayah, engkau telah dicukupkan, dan engkau telah dijaga oleh Allah. Dan setan-setan pun berteriak, apalagi kekuatan kita untuk orang ini, karena dia sudah diberi hidayah, sudah dicukupkan, dan sudah dipelihara oleh Allah. Jadi doa ini Bapak Ibu, ini pelindung bagi kita semua. Karena begini Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di luar rumah nanti, ya, untuk diri kita dan untuk yang tinggal. Nggak pernah tahu lagi itu Pak. Maka doa ini menjadi penjaga di segala keburukan, karena kita sudah bertawakal kepada Allah. Tawakal ini Bapak Ibu arti harfiahnya dari kata wakala. Wakala ini artinya mewakilkan sesuatu.
Jadi Bapak Ibu kalau tidak bisa melakukan sesuatu, minta tolong saya, Ustaz, tolong saya laku ini untuk saya. Nah, ini Bapak Ibu bertawakal namanya itu. Bapak Ibu tidak mampu melakukan sesuatu, lalu diminta tolong orang yang mampu. Itu namanya tawakal. Atau Bapak Ibu tidak tahu mana yang baik untuk kita, ada orang yang lebih pengetahuannya, minta ke dia untuk membantu kita. Itu namanya tawakal itu. Nah, kita bertawakal kepada Allah itu pertama, kita memang tidak tahu Bapak Ibu. Ya, mana yang terbaik untuk kita. Maka ketika kita sudah bertawakal kepada Allah, apapun yang akan terjadi, kita tidak akan kecewa, tidak akan mencela. Kenapa? Allah yang memilihkan itu untuk kita. Itu tawakal namanya, Bu. Misalnya begini, Bapak Ibu tadi keluar rumah, pintu sudah dikunci, pagar sudah dikunci, sudah bilang Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Lalu masuk perampok ke rumah Bapak Ibu. Dicurinya barang kita. Bapak Ibu yang sudah membaca doa tadi tidak akan kecewa, tidak akan marah-marah, tidak akan mencela. Kenapa? Karena Bapak sudah bertawakal tadi. Berarti memang orang masuk ke rumah itu Allah yang mengirimnya. Kan la haula wala quwata illa billah. Berarti Allah kasih dia kekuatan untuk masuk ke rumah kita. Allah berikan dia jalan untuk sampai ke rumah kita. Banyak rumah orang kan? Kenapa rumah kita yang disasar? Bisa saja tidak perampok itu kehilangan tenaga tiba-tiba bisa. Tapi kenapa dia sampai dan mengambil harta kita? Karena Allah paling tahu itu yang baik untuk kita. Mungkin orang ini ya jalan kita untuk mendapat kebaikan yang banyak. Sebab kalau tidak dikirim orang tu untuk mencilok, mungkin awak tak sedekah lah. Ya, kalau daripada dia sedekah saya dekati dia yang lalu 5.000, ya, 10.000 paling tinggi. Dari 2.000 panjang saya. Ya. Kalau perhatian Tuhan setahun 2.000, sekali seminggu, sebulan 8.000, setahun orang. Tak cukup syarat masuk surga lah ke situ. Dikirimlah orang kau ambil kah. Jadi orang yang merampok rumah kita tu Allah kirim tu untuk kita bersedekah kepadanya. Kan sedekah tu tak mesti sukarela, baru sedekah terpaksa kata Allah. Wa anfiqu tau'an aw karhan. Berinfaklah kamu sukarela atau terpaksa. Dan sukarela mungkin tak banyak lah Ibu. Tapi kok terpaksa ngambil ame tu gak. Ya, seperempat kilo atau setengah kilo. Bisa tak Bapak Ibu bersedekah langsung setengah kilo ame? Tak kan? Dia terpaksa tu bisa. Ciluk lah. Sebenarnya itu kebaikan untuk kita Bapak Ibu. Maka orang yang sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dan tidak akan mencela lagi. Kenapa? Kan sudah dicukupkan oleh Allah. Dia sudah beri hidayah oleh Allah. Kan hidayah itu tenang. Ya, hidayah itu dari kata hada yang artinya tenang. Itu makanya tenang itu bahasa Arabnya hudu, tenang. Hadiah disebut hadiah karena hadiah itu menenangkan orang. Orang kalau dikasih hadiah tenang Bapak. Ya, orang sekaya apapun dia kalau dikasih hadiah pasti dia tenang. Ya. Menenangkan ibu-ibu ini murah Pak, dia hadiah tenang. Jadi kalau berang-berang ibu-ibu kan tuh dia hadiah. Itu kenapa hadiah disebut hadiah, tenang. Hidayah disebut hidayah karena tenang. Kalau ada orang keluar rumah, tadi dia sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, hilang hartanya di rumah itu. Lalu dia berteriak-teriak histeris. Berarti dia belum dapat hidayah. Karena kata para malaikat tadi, ketika kalimat itu kita baca, engkau telah diberi hidayah. Makanya Bapak Ibu kalau baca doa ini ketika keluar rumah tuh hati kita jadi tenang. Kenapa? Karena Allah sudah kasih kita hidayah. Dan setan-setan pun berkata kepada setan yang lain, kata Nabi, orang ini tidak mungkin lagi kita ganggu. Kenapa? Dia sudah dapat hidayah. Maka kalau ada Bapak Ibu ya, keluar rumah sudah baca Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Kalau ada juga hatinya gelisah di luar rumah, saya tahu apa yang salah itu. Biasanya ketika doa ini kita baca, kita tidak ada lagi kegelisahan, ketakutan, kecemasan, tidak ada lagi. Yang tinggal sudah aman, kita yang berangkat pun sudah aman. Kenapa?
Karena malaikat sudah berkata, engkau telah diberi hidayah, telah dicukupkan dan telah dijaga oleh Allah. Tiga Bapak Ibu janji malaikat. Diberi hidayah, tenang hati kita. Dicukupkan Allah, ya, tidak ada lagi kekurangan dalam hidup kita. Dan diberikan pemeliharaan, baik yang tinggal maupun kita yang berangkat. Makanya Bapak Ibu jangan pernah lupa ya membaca doa ini setiap keluar rumah. Ya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya. Itu doanya. Tapi doa saja Bapak Ibu ya. Enggak ada yang lain. Jangan dipaci kunci itu kan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Enggak usah. Yang diambui lah kunci itu Bapak Ibu. Doa saja ya. Itu doa pertama. Kalau keluar rumah baca doa itu. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Yang kedua, hadis dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi, hadis Abu Dawud juga. Kata Ummu Salamah, "Ma kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min baiti qattun illa rafa'a tarafahu ila as-sama' faqala Allahumma a'udzubika an asil an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlim au uzlam au ajhal au yujhal alaih." Nabi kata Ummu Salamah setiap keluar dari rumah saya. Berarti ada masa-masa Nabi ya ketika dari rumah Ummu Salamah, kan Nabi itu giliran malamnya dibagi. Saya lihat kata Ummu Salamah setiap Nabi keluar dari rumah saya, beliau mengangkat ya wajahnya ke langit. Ya, beliau angkat wajahnya ke langit. Lalu Nabi berkata, Allahumma a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau an adillah, saya berbuat sesat, au udallah, atau saya disesatkan orang, au azal, au uzal, saya tergelincir atau digelincirkan orang, au azlim, au uzlam, saya berbuat zalim atau dizalimi orang, au ajhal, au yujhala alaih, atau saya berbuat kebodohan atau saya dibodohi orang. Jadi ini doa yang kata Ummu Salamah selalu dibaca Nabi setiap keluar dari rumah saya. Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlim au uzlam au ajhal au yujhal alayya. Nah, ini doa ini saya yakin Bapak Ibu tidak banyak yang hafal karena tidak banyak yang membacanya, masuk saya juga. Karena kita kalau lazimnya baca yang tadi itu, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Tapi doa ini ya selalu dibaca Nabi kata Ummu Salamah setiap keluar dari rumah saya. Jadi kita di doa ini Bapak Ibu berlindung kepada Allah an adilla au udalla, sesat atau disesatkan orang. Kalau ada orang sasik jalan Pak, awalnya batu Pak, tapi di tengah jalan menyimpang jalan, bisa jadi Pak. Niat kita keluar rumah baik, tapi di tengah jalan menyimpang Pak. Mintalah kepada Allah, ya Allah jangan saya jalannya menyimpang, jangan sesat jalan saya. Ada pernah kejadian Bapak Ibu. Jadi apa kok hobi mancing kelawi, ya kan? Kalau mancing kelawi kan sore pagi, pulang pagi dia. Memang hobinya mancing kelawi Pak. Bertahun-tahun tuh ditanya di istrinya, kamu apa? Pergi mancing. Yalah. Memang ibu istri tidak pernah curiga lah pergi mancing. Dah sekian lama mancing, pas ketika bapakku meninggal dunia, ibu-ibu menggendong anak. Kira salah jalan tadi ibu. Tak kalawi yang pada ibu. Ya tak? Bisa jadi itu Pak. Pokoknya ibu-ibu kalau apa-apa dan hobi mancing, durian enggak sekali. Kok salah jalan ya beko? Yang menyimpang jalan tak dilawi ya tiba Pak. Ya tak? Ini benar-benar kejadian tuh Pak, itu tuh ya. Ada ibu yang nampak hobi mancing tak? Lah ya turian lah gak sekali ya, calian jalan beliau tuh. Kalau tiba tapi lawi ayo pulang lah, betul jalan tuh. Kadang-kadang itu menyimpang itu Pak. Ya. Itu adillah namanya Pak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kawan orang misalnya Pak, ya. Dari rumah pergi ke kantor Pak. Tidak ada masalah, di rumah pergi ke kantor, tapi nanti menyimpang ke bar, menyimpang ke klub malam, menyimpang ke hotel bagai
Nah, itu. Dan kita tidak bisa lagi memprediksi apa yang akan terjadi kalau kita sudah keluar rumah, Pak. Karena itu kita berlindung kepada Allah, ya Allah, jangan sesat jalan saya. Lindungi saya dari kesesatan. Dan sampai jalan amboku menyimpang dari garis yang lah ambo tetapkan di rumah. Dan banyak terjadi kalau di rumah tuh godanya banyak apa itu. Awalnya niatnya betul mencari nafkah, Pak. Tapi di tengah jalan menyimpangnya. Ya, kita berlindung kepada Allah dari itu. Atau disesatkan orang. Au udallah, disesatkan, kitanya baik. Orang di tempat kita bekerja yang membuat kita salah jalan. Kan bisa jadi begitu, Pak. Pak jadi pejabat, ya kan? Wak luruhnya, Pak. Jujur. Tapi anak buah beko, Pak. Pak, ada proyek, Pak. Lah, negosiasi langsung ke Ibu. Dari awal nggak ada niat kita buruk. Tapi kemudian orang yang membelokkan jalan kita. Nah, kita berlindung, ya Allah, kalau ada nanti di tengah jalan orang-orang yang membelokkan jalan saya, tolong jaga saya dari mereka. Au udalla. Dan itu banyak dan sering terjadi. Orang-orang saleh kemudian berbelok jalan bukan karena dianya, karena lingkungannya membelokkan. Banyak kasus terjadi, Ibu. Itu seperti guru-guru kami misalnya di UIN, kan bisa jadi itu karena bukan dia, Pak, tapi mungkin ada orang yang membelokkan dia. Ya, tak? Kan banyak kasus seperti itu. Orang-orang saleh. Dulu Pak Menteri Agama, Said Aqil Husin Al-Munawir itu, Pak. Itu orang saleh itu, Pak. Ambo tahu betul guru Ambo itu. Ya, 3 semester Ambo kuliah di beliau itu, Jakarta. Tahu betul Ambo orang pelok, Pak. Al-Quran hafal, hadis tanggung banyak, Pak. Kitab-kitab itu yo tahun terbitnya, yo halaman-halamannya apa artinya tuh, Pak. Saking ingatannya kuatnya. Mahasiswa, Pak, kok ada masalah datang saya ke kelas. Pak, ambo dak ada piti pembayi SPP lo, Pak. Mari, beko ambo ceramah di masjid itu. Ikut ambo beko ya. Sudah Pak tu ceramah, panggil anak tu. Kau mahasiswa ambo kau. Jurusan ni kau ha. Ndak ada piti pembayi apa lo. SPP, siapa dan terjamaah kamu bayi zakat bayi kenyo. Bek ambo. Ndak pernah anak-anak asal mengadu ke beliau tu, Pak, yang pulang tangan hampa kau ndak pernah lah, Pak. Tu eloknya beliau tu, Pak. Tapi terbukti korupsi kan? Bukan beliau yang korupsi, tapi sistem ketika itu yang membuat beliau harus begitu. Itu udallah namanya, Pak. Kitanya baik, kitanya tidak ingin salah, tapi orang membuat kita salah. Sistem membuat kita salah. Maka kita berlindung kepada Allah, ya Allah, lindungi saya dari kesesatan atau disesatkan orang. Ya, itu seperti kasus Pak Salman Danis misalnya, dah. Nah, itu kan bisa jadi, Ibu. Beliaunya baik, tapi sistem atau orang-orang tertentu. Nah, akhirnya beliau yang menanggung kan. Dan hancur kan Bapak Ibu. Beliau karirnya selesai. Penjara, nama baik beliau rusak. Tentu susah recovery-nya Bapak Ibu ya. Lama itu memperbaiki nama itu, Pak. Orang tahu masuk penjara enak, Pak. Nah, orang tak tahu, Pak, bahwa beliau tidak korupsi, tidak tahu orang itu. Menjalin beliau terbukti. Ya, memperkaya diri atau orang lain kan. Kan itu definisi korupsi, Pak Ibu. Ya, penyalahgunaan wewenang namanya. Beliaunya tidak mengambil, tapi dia terbukti melakukan kesalahan. Nah, itulah kita berlindung kepada Allah, an adillah au udalla. Itu penting perlindungan itu, Pak Ibu. Karena di luar rumah kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Nah, yang kedua, au azillah au uzalla. Saya tergelincir atau digelincirkan orang. Ya Allah, lindungi saya agar saya tidak tergelincir. Kita bentengnya sudah kokoh, Pak. Sudah kokoh. Ya, tapi tanpa disadari kita tergelincir. Karena setan kok santiang, Pak. Ya. Atau orang yang menggelincirkan kita. Kadang-kadang Pak Ibu di kantor misalnya, kawanku bantu kawan sedonya, Pak. Tapi nyo tukang tungkai itu, Pak. Ya. Banyak orangku mau titian beraku tahu Pak Ibu. Cayolah Pak Ibu. Bok dunia aku Pak Ibu diisi 2 orang saja. Pecinta kita atau pembenci kita. Hanya 2 isi dunia ini Pak Ibu. Saya, isi dunia ini bagi saya 2 saja. Yang suka saya, yang benci saya. Dua-duanya sama banyak. Bapak Ibu jangan mengira semua orang suka dengan kita. Tidak. Sesaleh-saleh apapun manusia pasti ada pembencinya.
Nabi Muhammad tu kurang saleh apa Ibu? Tidak ada yang sesaleh Nabi Muhammad. Wa innaka la ala khuluqin azim. Nabi Muhammad tu di puncak akhlak. Tidak ada lagi akhlak di atas itu. Tidak ada lagi orang baik di atas Nabi. Di puncaknya Nabi Muhammad. Tapi pembenci Nabi banyak, Pak. Manusia seperti kita apalagi, Pak. Makanya banyak orang-orang tertentu yang di belakang kita itu sengaja menggelincirkan kita tuh, Pak. Ya, menggali titian membuat titian berakuk yang tu awak. Ya, galak jawab. Ya, makan sama jawab. Ya, saruangan sama jawab. Kan banyak terjadi begitu, Pak. Maka kita berlindung kepada Allah, ya Allah, kalau saya keluar rumah, tolong lindungi saya dari ketergelinciran atau orang yang menggelincirkan saya. Dan itu ada orangnya, Pak. Ya. Makanya disebut musuh dalam selimut tuh banyak tuh, Pak. Orang munafik itu banyak. Makanya Bapak Ibu kalau baca surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 20, kan ada 3 manusia disebut itu. Orang beriman, orang kafir, orang munafik. Orang beriman ayat 2 sampai 4. Ya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna seterusnya, ulaika humul muflihun. Itu cuma 4 ayat untuk orang beriman. Orang kafir cuma 2 ayat. Innallazina kafaru sawaun alaihim seterusnya 2 ayat. Ya. Ayat 6 dan 7. Ayat 8 sampai 20, 13 ayat itu orang munafik tuh. Kenapa ayat orang munafik terlalu yang paling panjang, paling banyak? Karena yang paling banyak di dunia aku orang munafik, Pak. Mana kita tidak tahu tuh, Pak, siapa di antara kita ini yang membenci kita. Nah, orang-orang itu akan membuat kita tergelincir nanti itu. Akan sengaja menggelincirkan kita tanpa sepengetahuan kita. Nah, kita berlindung kepada Allah agar tidak tergelincir. Au azlim au uzlam, atau saya menzalimi orang atau dizalimi orang. Karena boleh jadi di luar rumah nanti ibu-ibu keluar rumah langsung tas ditarik copet. Enak. Aduh, banyak terjadi tuh ibu-ibu kan sandang tas tuh jalan, ibu orang bawa ondah nyelo. Kata, kamu pernah punya tahu Pak Ibu Profesor Masnal Ghazuli? Tahu ya? Itu di Simpangaru tuh, Pak. Beliau keluar bank, Pak, ambil PT 100 juta. Lebihlah 1 juta. Satas PT itu, Pak. Kalau curi orang kira, Pak. Pas di Simpangaru tuh nyelo tas tuh, Pak. Oh, pacian PT itu dapat tuh jatuh apa tuh mau loso di aspal sepanjang nyelo orang tuh. Tapi untung PT itu udah lapis, Pak. Luku-luku beliau, Pak. Untung lihat tas kau memang tas kulit asli loh, Pak. Tak putih loh, Pak. Tapi lo paci, tolong, tak ada orang yang menolong seorang Pak Ibu. Itu Simpangaru sampai orang ramai itu mana tuh Simpangaru tuh. Beliau dari BCA. Dan itu bisa menimpa kita, Bapak Ibu. Ya. Saya tadi keluar jam berapa, Pak Ibu? Jam 4:15 saya sudah keluar dari rumah saya itu. Belum bawa orang di bebas oleh Pak Ibu. Pakai motor. Kalau ada orang berniat jahat, gampang mananya Pak Ibu, udah susah mana. Betul saya, Bu. Saya akan menolong pagi itu Pak Ibu. Maka ini penting kita baca. Ya Allah, lindungi saya dari berbuat zalim kepada orang atau saya dizalimi orang. Coba lihat Bapak Ibu. Misalnya siapa? Dulu Umar bin Khattab kan subuh dibunuh. Ali subuh dibunuh. Ya. Itu Novel Baswedan disiram Joyaki subuh kan? Di mana? Di luar rumah, Pak, bukan di rumah, di luar rumah. Ya toh? Atau yang Laskar FPI yang 6 orang dibunuh itu kan di luar rumah tuh, Pak. Ya. Selalu kezaliman itu menimpa kita di luar rumah, Pak Ibu. Makanya kita penting membaca doa ini. Ya Allah, lindungi saya an azlim au uzlam. Saya berbuat zalim atau saya dizalimi orang. Lindungi saya, Allah. Nah, karena kalau berbuat zalim mungkin kita jarang. Ya boleh jadi ada, tapi yang paling banyak dizalimi orang dalam perjalanan itu. Nah, atau ajhal, saya berbuat bodoh atau dibodohi orang. Ini penting, Pak. Kita ini kadang-kadang dengan ketidaktahuan kita, karena kepolosan kita, dimanfaatkan orang. Saya punya kawan, Pak Ibu, anaknya sekolah di Jakarta, perempuan S2 di Jakarta. Ya, karena media kini, Pak, kenalanlah dia dengan orang Barat. Bukan orang Barat, ya orang apalah, orang luar negeri lah. Nah, lalu chat sampai akrab. Ya.
Bahkan dah diundangnya ke Malaysia, Pak. Dibawa ke Malaysia. Lah bertamu Pak di Malaysia. Bawa keluarga pakai Pak. Ya. Akhirnya memang laka mengarah ke serius. Lalu kemudian dikirimnya tiket untuk datang ke ke Vietnam atau ke mana? Vietnam kalau saya salah. Tiba di Vietnam tu jamu, pergi ke hotelnya, ke segala macam. Kawan lah. Katanya papasan, tolong buat buku lah. Agen kawan ambo di Solo, mereka dijapit di Solo. Nyagilah tiket ke Solo, Pak. Buat buku sasoi. Kau tahu apa isi buku tu? Narkoba. Tiba di Solo, Pak. Dicek di bandara. Apa ini? Kata. Ini buku. Siapa yang kirim kawan saya? Ada yang jemput nanti di bandara. Oh ya. Pereso, Pak. Dia bawa akhirnya narkoba, Pak. Buku tu narkoba isi, Pak. Sekian kilo narkoba isi itu, Pak. Bingungnya, Pak. Apa yang terjadi? Ini tak tahu apa yang terjadi, Pak. Dicari cek hapus semua. Orang kula lari, mungkin kan duit di pesawat tu pesawat orang kula tadi tu Pak. Ya, gembong narkoba tu pesawat jadinya tadi tu. Pinyo hilang. Cek hilang. Kanelah anak apa aku penjara 20 tahun. Anak gadis tu Pak. Anak gadis sedang S2. Bayangkan hancur perasaan waktu Pak. Kali 20 tahun. Nah, ini penjara tu Pak. Ya. Itu namanya dibodohi orang. Dan itu bisa menimpa kita, Pak. Ya. Awak di bandara, Bu, titip barang Bu sebentar yuk, Bu ke kamar mandi. Kan sering begitu tuh, Pak. Alayola ke awak, beko di Paresu, awaknya punya awak. Isamu aja barang awak, itu Pak mengecek indak awak, Pak. Ya dah. Kalau di bagian reserse kriminal narkoba itu tidak peduli dia tapi asal buktinya dak awak, punya awak. Ya. Tapi kalau Allah sudah melindungi kita, kita akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menolaknya nanti itu. Atau mungkin ada cara lain Allah tidak menghalangi dari kita. Makanya doa ini tidak ringan Bapak Ibu. Memang itu akan terjadi pada kita. Dan itu sudah banyak kasus terjadi. Ya. Makanya Bapak Ibu ya kalau keluar rumah itu memang kita bukan curiga, tapi perlu hati-hati. Perlu hati-hati. Karena boleh jadi kita nanti bukan kena kita dibodohi orang. Karena kepolosan kita, kebaikan kita nampak awak orang yang elok dia kan, dimanfaatkan orang kita tu. Maka kata Ummu Salamah, Nabi selalu baca doa ini. Allahumma a'udzubika an adilla au udalla, au azilla au uzalla, ya, au ajhala, au ajhalu au yujhala alayya. Jadi Bapak Ibu baca doa ini dan sudah ada di buku, yang dihafal saja. Itu. Nah, minimal kalau Bapak Ibu tidak sempat baca dua-duanya, satu saja dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti surah tawakal sudahlah. Apapun yang terjadi itu yang terbaik untuk kita dan Allah tidak pernah salah. Nah, berarti ada rahasia, ada rencana di balik itu. Dan ini kan kita tidak tahu juga Bapak Ibu. Anak bapak tadi itu apa rencana Allah untuk anak itu Allah, Allahu a'lam dah. Tapi secara psikologis pasti terpukul hebat. Bayangkan anak gadis Bapak Ibu yang sedang S2 itu harus mendekam di penjara 20 tahun karena kebodohannya. Gitu, Pak. Itu ya boleh jadi karena dia mau berangkat nak baca doa ini, Pak. Kalau dia baca doa ini Allah halangi itu. Mungkin ada saja sebab Allah menghalangi perjalanan dia sehingga tidak jadi berjalan. Gitu. Nah, ini doa masuk rumah Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, saya persilahkan dulu. Silakan, Pak. Kalau kita baca doa itu dengan bahasa Indonesia Begini Pak, doa itu kan sebenarnya permintaan kepada Allah. Allah itu tahu apa saja yang kita minta, bahkan tanpa kita ucapkan Allah tahu Pak. Bapak minta sesuatu itu tidak perlu diucapkan, Allah tahu ya, apa yang ada di hati kita. Allah mengetahui wa ma tusirrun wa ma tu'linun. Apa yang kau sembunyikan di hatimu, apa yang kau tampakkan dalam ucapanmu, Allah tahu. Tak perlu juga kita bicara dengan lafal, Pak. Tetapi ini diajarkan zikir. Minimal membaca ini berpahala karena Nabi membaca itu. Kalau Nabi tidak melafalkan,
Ummu Salamah tidak akan tahu. Ini Ummu Salamah bercerita Nabi selalu baca. Ini kan karena terdengar oleh Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah menceritakannya. Maka memang yang namanya zikir dan doa itu harus dibunyikan. Harus dibunyikan, Pak. Kalaupun tak dibunyikan, Allah tahu betul. Tapi ini bahagian daripada ya bukan hanya di hati amal itu, harus tampak dalam faktanya, lidah kah bunyinya atau anggota kah. Memang harus dibunyikan, Pak. Tapi ini panjangnya itu karena belum hafal. Kalau diukur panjanglah Sayyidul Istighfar, Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kan panjang tuh, Ibu. Tapi Ibu kan bisa hafal kan, kenapa rutin dibaca? Kita kan keluar rumah pasti kan? Saya yakin minimal setiap hari itu Bapak Ibu keluar rumah agak sekali dah. Tak mungkin Bapak Ibu dari rumah dari pagi sampai malam mau golek sih dari rumah, tak mungkin. Ya, pasti keluar rumah, Pak. Nah, kalau ini dibaca rutin, insya Allah hafal. Ya memang tak bisa dua-duanya, tak apa-apa. Salah satunya ambil. Ya bisa bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, atau tadi Allahumma inni a'udzubika ya an adilla au udalla an azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhalu au yujhala alai. Ya kalau sering dibaca dia hafal. Tapi kalau Bapak Ibu sulit menghafal bahasa Arabnya itu, bahasa Indonesia sajalah. Ya, kok sulit mana? Ya. Karena yang namanya ritual, Pak, memang mengikut apa yang dicontohkan Nabi. Lafalnya, bunyinya ikut yang dicontohkan Nabi. Tapi kalau doa itu ya bisa bahasa Indonesia saja. Karena ini bahagian daripada ritual namanya. Ya, ritual itu sesuatu yang diajarkan Nabi dalam lisan atau dalam perbuatan. Nah, kita contoh begitu, ikuti begitu. Ya. Tapi saya yakin kalau yang pertama pasti kita hafal semua, Pak. Ya. Nah. Kalau tak gage, Pak Ustaz, lah tiba tengah jalan baru lupa baca bismillah tawakkaltu tadi Ustaz. Jam pulanglah ke rumah deh. Ya. Ya, kalau lah tiba tengah jalan, Pak, lupa bismillah tawakkaltu Ustaz. Baca bismillah awaluhu wa akhiruhu. Sama Pak Ibu kalau makan. Bismillahirrahmanirrahim, lupa kan, lah tinggal nasi sesuuk leh. Bismillah lun tadi dia. Nah, tu baca juga bismillah awaluhu wa akhiruhu. Tetap baca bismillah, Pak, ketika ingat. Tapi tidak bismillahirrahmanirrahim nih. Sama juga ini bismillah tawakkaltu 'alallah. Nah, tapi yang kedua tadi begitu pentingnya, Pak Ibu. Karena ya kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita di luar rumah. Ya, nah, maka doa inilah yang menyelamatkan kita nanti itu. Ya, tidak panjang juga, Pak Ibu. Lama-lama dia hafal sendiri itu. Allahumma a'udzubika an adilla au udalla, an azilla au uzalla, au azlima au uzlama, au ajhala au yujhala alayya. Ini kan tak payah. Ya. Kau nak buat saya bukukan kamari. Ya, Pak. Setiap kalau rumah tu baca boleh. Kalau nak di foto di HP, menjalan kalau baca tu di HP tu. Ini ada di buku. Ada di halaman 57. Nanti di foto saja boleh. Boleh. Nanti beliau ada nih bukunya, foto saja. Ya, Bapak Ibu, kalau paling seminggu itu kalau dibaca terus hafal dia tuh. Ya. Dan itu penting Bapak Ibu, supaya Allah melindungi kita. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu? Nah, Pak, mau ditambah zikirnya atau cukup dulu? Baik, kalau masih ada apa? Ya, memang tahu Bapak Ibu ada kesibukan. Sekarang kita lihat zikir khurujul manzil, zikir keluar rumah. Ini bisa jadi kita masuk rumah, bisa jadi keluar rumah. Masuk rumah, sekarang dukhul ya, masuk rumah, bukan keluar. Dukhul al-manzil, masuk rumah. Surat An-Nur ayat 61, fa iza dakhaltum buyutan.
Kata Allah, apabila kamu masuk rumah. Itu Allah sebut begitu Pak ya. Fasallimu ala anfusikum. Maka ucapkanlah salam atas dirimu. Ya Pak ya. Kata Allah, nanti baca An-Nur 61. Bila kamu masuk rumah, apapun rumahnya, yang penting rumah. Walaupun rumah kosong, walaupun rumah tak berpenghuni, kata Allah, kamu wajib ucapkan Assalamualaikum untuk dirimu. Jadi Bapak Ibu jangan kira Bapak Ibu masuk rumah yang ada orang di dalam tu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Enggak. Rumah kosong pun perintah Allah masuk Assalamualaikum. Itu doanya itu. Assalamualaikum. Sering kita Bapak Ibu ya, kalau nginap di hotel, kita masuk kamar hotel tu langsung aja masuk perintah Allah baca Assalamualaikum. Karena hotel itu memang kosong dari manusia, tapi tidak kosong dari penghuni. Ada penghuni dalam kamar tu, ada makhluk dalam itu. Makanya dalam hadis yang sahih disebutkan ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, yang di dalam dia menjawab Waalaikumsalam katanya. Lalu dia berkata kepada yang lain, ini bukan tempat kita lagi, mari kita keluar. Tapi kalau Bapak Ibu tak baca Assalamualaikum, mantap kawan tibu saja. Lalu ni Bapak Ibu tu mandi, Bapak Ibu mandi ke jawab tu. Lalu lu jawab tu Pak. Kalau Pak tak baca Assalamualaikum. Jadi membaca Assalamualaikum itu bukan untuk orang lain kata Allah, untuk dirimu. Jadi kalau masuk rumah kosong, kamar kosong, baca Assalamualaikum. Di dalam tu ada penghuni itu. Tidak ada ruangan kosong yang ada penghuni. Makanya ada hadis Nabi dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, kamar di rumah itu tidak boleh kosong lebih dari satu. Kamar hanya boleh kosong satu di rumah itu. Kamar tamu. Karena tamu tidak selalu ada di rumah kita. Tapi kamar tamu ada dan boleh kosong. Kalau ada kamar yang kosong, yang tak ada penghuninya, yang bukan kamar tamu, yang tidak ada peruntukannya, maka disitulah jin dan setan akan bersemayam, kata Nabi. Makanya Bapak Ibu jangan banyak-banyak kamar di rumah tu, sampai lalu jin situ. Kecuali rumah aku, anak punya kamar cik surang, kamar anakku, kini anakku lebih berumahnya, lebih berumah tangganya lah kosong, kamarnya pulang sekali-sekali saya ke kamarnya tu tidak apa-apa. Ini kamar tidak ada peruntukan, itu kamar setan tu. Itu kata Nabi begitu tu Pak. Ya. Nah ketika kita masuk ke kamar tu baca Assalamualaikum, dia akan keluar menyingkir itu, dan dia jawab salam kita. Jin-jin tu menjawab salam kita tu. Jadi apa kalau masuk ke kamar, misal ke hotel besok, buka pintu tu, Assalamualaikum. Kau ada yang jawab, Waalaikumsalam. Masuk asal ibu lain dah buat tu. Inilah keluar tu mah. Dia jawabnya ketika kau keluar tu mah. Dia mana tahu kau menjawabnya Pak. Ya kan? Apa tu Assalamualaikum, dia jawab kan Waalaikumsalam. Masuk tu masuk salah leh. Nya kapai le tu mah. Begitu. Memang begitu Pak Ibu. Hingga ke rumah kita, kata Nabi, setan-setan itu dia mengiringi kita. Kalau kita baca salam dia tidak jadi masuk. Yang di dalam keluar. Tapi kalau tidak, dia masuk bersama kita. Makanya Allah perintahkan, kalau kamu masuk rumah, bacalah salam untukmu. Bukan untuk orang lain tu Pak, untukmu. Ya. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Jabir, riwayat Muslim, "Idza dakhala rajulu baitahu", bila seseorang masuk ke rumahnya. Ini rumahnya ini. Fa zakarallah inda dukhulihi. Lalu dia menyebut nama Allah. Baca Assalamualaikum warahmatullah. Qala setan berkata, lama bitalakum. Kalian tidak punya tempat tidur lagi di sini. Itu hadis Sahih Muslim tu Pak. Kalau Bapak masuk rumah kita, ketika Bapak pergi itu, setan lah banyak di rumah tu. Ketika baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu setan-setan berkata, tempat tidur kita di sini sudah tidak ada lagi. Itu kata setan begitu. Wala asya'a, makan malam kita tidak ada lagi di sini. Ternyata setan itu ketika makan, dia makan sama jawab apa? Fa iza dakhala wa lam yazkurillah, kalau dia masuk
tidak membaca salam ketika masuk, qala syaitan berkata, adraktumul mabit, wah, tampil lalu makin nyaman di sini. Wa iza lam yazkurillah inda ta'ami, kalau dia tidak baca bismillah ketika makan, adraktumul mabit wal asya, Masya Allah, makan malam kita masih nyaman dan tidur kita masih nyaman. Tuh, setan berkata begitu. Kalau bapak masuk rumah, baca assalamualaikum, maka setan keluar. Makan malam hilang bagi dia. Tapi kalau tidak, dia makan, dia tidur bersama kita di rumah itu. Cuma kalau rumah yang tidak baca assalamualaikum masuk tu Pak, tu gersang rumah tu Pak. Kadang-kadang ada ibu-ibu ni masuk rumah, masuk, saya tak baca assalamualaikum. Padahal Pak duduk dalam tu. Ya ke rumahmu, ya kan kata Nabi rumahmu. Bila seseorang masuk ke rumahnya, bukan rumah orang, rumahnya, ya, maka dia ucapkan assalamualaikum, dia sebut nama Allah, maka setan lari, mereka kehilangan tempat di rumah itu, dan mereka kehilangan makan malamnya. Nah, makanya ada hadis Nabi, Pak Ibu, setan orang beriman tu, Pak Ibu, kurus-kurus. Setan orang kafir tu kapuk-kapuk, sehat-sehat Pak, kilik-kilik badan. Amo tahu talanya dilapau setan kau Pak, kan? Sambil ngopi-ngopi mungkin. Pak kok kuriang kau je? Setan orang beriman kau Pak, ya kan? Pada kau kuri kau je? Masuk rumah je assalamualaikumnya. Kau makan baca bismillah je. Lalu lari panjang sekali dia. Oh, itu betul je. Ambo tampil ambo tak boleh tu je. Salam tak masuk, saya baca salam, makan tak baca bismillah tu, satu aja nya. Nah, itu baik. Sehat setan Bapak. Nah ini Bapak Ibu ya, pentingnya kita membaca salam. Hadis dari Anas, kita baca satu hadis lagi. Mohon maaf Bapak Ibu. Kalau sajak kami semalam non-stop maulid Nabi. Sehinggalah letih suara ni. Ya bunayya iza dakhalta ala ahlika fasallim yakunu barakah alaika wa ala ahli baiti. Hadis At-Tirmizi. Kata Nabi kepada Anas, wahai anakku. Jadi Anas ni kan dari kecil dengan Nabi, pembantu Nabi, anak kecil, anak yatim, tinggal di rumah Nabi. Maka Nabi kalau manggil Anas tu ya bunayya, wahai anakku. Bukan maksudnya Anas tu anak Nabi, enggak. Karena dia pembantu Nabi, maka dia paling tahu hidup Nabi. Kata Nabi, wahai anakku, bila engkau masuk kepada keluargamu, ni ke rumah kita, ada anak, isteri, keluarga kita di rumah, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Dengan begitu Allah memberkati engkau dan memberkati keluarga engkau. Ini pentingnya Bapak Ibu. Ini ringan kadang-kadang Bapak Ibu, tapi kita menyepelekannya, padahal itu nilainya sangat besar. Tidak ada salahnya Bapak Ibu pas masuk rumah tu baca assalamualaikum, ada tak ada orang, asal buka pintu assalamualaikum. Kata Nabi, Allah memberkati engkau dan keluargamu semua, ya. Bahkan kalau bisa masuk kamar tu assalamualaikum. Ambo yakin kalau apa-apa ibu-ibu setiap masuk kamar baca assalamualaikum, ambo yakin tak pernah akan bertangka di kamar tu lah. Cayolah kamu. Kalau ada apa-apa ibu-ibu tak belok lah, tak sapu-sapuan lah, masuk kamar tu baca lah assalamualaikum tu, elok langsung. Kalau tak percaya cubalah. Iya Pak. Karena Allah sudah jamin. Kata Allah, "Idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah." Bila kau bertemu, kau ucapkan salam, rahmat Allah tercurah pada kamu berdua. Pernah ada jamaah saya datang konsultasi, Ustaz, ambolah lebih sebulan lah, ya, tidak ada mengecek-ngecek di rumah. Dah sebulan tak sapu-sapuan. Lain rumah aja tapi tak sapu-sapuan ni. Ya. Kenapa kau cara itu Ustaz? Lah rumit mana masalah. Pak lainnya belok. Lain Ustaz. Bala tidak ada. Pak caranya Ustaz murahnya. Beko apa pulang nampak ibu di kamar, masuk kamar tu baca assalamualaikum bu. Itu saja Ustaz. Iya itu saja. Baik dah pulang Pak. Sampai kini tidak ada tibu-tibu ini. Entah jadi baca rai tidak dan tidak tahu dah bola Pak ya. Tapi itu buktinya assalamualaikum ku membuat orangku berdamai Pak Ibu. Barakah dari keluarga tu datang.
Ya. Makanya anak-anak memang diajar Ibu kalau masuk rumah tu baca dia Assalamualaikum. Diajar. Memang harus ada contoh, Pak. Kalau bapak ibunya tidak pernah mengucapkan salam masuk rumah, anaknya jadi berharap ucap salam tak. Nyodek contoh kok, Pak. Ya. Ya kadang-kadang awak mungkin tak terbiasa sehingga kadang-kadang agak barik, Pak. Kata, enak. Rasa-rasa ka dicemein ni, orang dah. Setiap masuk, Assalamualaikum. Oh, salih ini. Ini sekali kita orang tak. Padahal memang itu ajaran agama kita, Pak. Ya, kata Nabi begitu. Hai anakku, kepada Nabi, kata Nabi kepada Anas, bila engkau masuk ke rumahmu, ucapkan Assalamualaikum, Allah memberkatimu dan keluargamu. Nah, ini yang sudah mulai hilang dari kita ni, Pak Ibu. Ya, salam. Karena mungkin media kita kalau bahkan kalau bersobok pun bacanya bukan Assalamualaikum, Pak. Halo. Hai bro. Ya. Itulah anak-anak kini, Pak. Asal bersobok anak-anak bujang tu, Pak. Hai bro. Nak ada Assalamualaikum. Saya tak tahu kenapa ini menjadi terabaikan, Pak. Padahal ini ajaran agama kita yang mulia. Karena Assalamualaikum itu 3, Pak. Selamat, assalam itu selamat artinya. Selamat itu tak ada bencana, tak ada bahaya, tak ada masalah. Selamat. Rahmat, rahmatullah. Dapat kebaikan kita, Pak. Barakah, permanen dalam kebaikan. 3, tak bisa diganti dengan apapun Assalamualaikum itu, Pak. 3 yang kita minta. Salam 1, rahmat 1, barakah 1. Itu makanya kalau perlu baca hadis Nabi, salam assalamualaikum warahmatullahi ini, itu sejak Nabi Adam di sorga, para malaikat yang pertama mengucapkan itu kepada Adam, kata Allah kepada Adam, inilah salammu dan anak cucumu sampai hari kiamat. Bahkan penduduk sorga nanti disapa di depan sorga itu dengan salam itu, assalamualaikum, kata para malaikat. Bima sabartum. Ini Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan kita mulai membiasakannya. Ya, kalau kita masuk rumah baca assalamualaikum. Tapi assalamualaikum tu jangan assalamualaikum antu yo je ndak. Assalamualaikum. Kancang bacanya Bapak Ibu dak asa-asa bunyinya lah. Kan kadang-kadang ada orang assalamualaikum Pak antu jindaknya. Ya kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum lah Bapak Ibu. Lurui bacanya assalamualaikum ya. Itu. Nah gitulah Pak Ibu ya. Tapi kalau mau masuk rumah. Cukuplah dulu begitu Pak Ibu. Kita amalkan sajalah ini dulu. Ya. Paling tidak ada 3 nih ya pada subuh ini. Ya, pertama bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Kalau kita mau ya keluar rumah. Au Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla ya an azilla au uzalla ya an azlima au uzlama an ajhala au jahala alai. Dan yang ketiga, bacalah assalamualaikum ya kapanpun masuk ke rumah, ada atau tidak penghuni kita baca assalamualaikum. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.